Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Niondela Sari Nur Valentin dari kelas MPIB. Nah, kali ini aku ingin berbagi sedikit ilmu yang telah aku dapetin terkait konflik dalam perspektif psikologi komunikasi. Yuk, intip penjelasannya. Nah, teman-teman, aku mau tanya, konflik itu apa sih? Nah, teman-teman belum tahu kan? Jadi, konflik itu merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang terjadi dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Konflik ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, asal konflik ini dari mana sih? Konflik ini bisa terjadi karena faktor diri kita sendiri maupun karena perilaku orang lain. Nah, teman-teman, salah satu yang dapat menimbulkan terjadinya sebuah konflik itu adalah sikap yang dimana tidak dapat menerima kesalahan atau kenyataan. Nah, contohnya begini, ketika saya dengan orang tua saya memiliki sebuah perbedaan pendapat. Di awal masuk tahun pelajaran ini, orang tua saya menyuruh saya untuk masuk di jurusan A misalnya, sedangkan saya berkeinginan masuk di jurusan B. Nah, dari permasalahan saya dan orang tua saya ini kan memiliki dua jurusan yang berbeda, sedangkan saya berkeinginan di jurusan B dan orang tua memaksa saya untuk masuk di jurusan A. Nah, dengan adanya hal ini maka timbullah sebuah konflik. Saya marah, saya kecewa karena saya merasa saya dikekang gitu. Jadi saya merasa benar-benar kenapa orang tua harus menyuruh saya di sini, sedangkan saya tidak memiliki niatan untuk masuk di jurusan tersebut. Nah, alternatif dari penyelesaian konflik, contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan cara kekeluargaan atau melalui penyampaian. Orang tua menyampaikan secara baik-baik maksud dan tujuannya, mengapa beliau memilihkan jurusan tersebut dan apa alasannya. Sedangkan si anak, saya sendiri juga menjelaskan kenapa saya memilih jurusan tersebut dan apa alasannya. Nah, maka dengan adanya hal tersebut atau kita berbicara dengan kepala dingin, maka sebuah konflik tersebut akan dapat kita selesaikan dengan secara baik dan akan mendapatkan suatu jalan keluar yang baik pula. Oh iya teman-teman, ada satu lagi. Hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain? Nah, ini biasanya sering disepelekan dan hal ini juga sering memicu terjadinya konflik ya, karena mungkin kita salah mengucapkan atau kita salah berperilaku ketika bersama dengan orang lain. Nah, jadi teman-teman harus diingat-ingat, kita juga harus berhati-hati karena apapun yang kita ucapkan itu nantinya juga akan kita pertanggungjawabkan ya. Oke, jadi yang pertama yaitu kita harus berhati-hati dengan yang dinamakan atraksi, pertemuan, perkomunikasian, yang dimana dengan adanya sebuah komunikasi ini kita dapat menyampaikan pesan kita. Jadi ketika kita akan menyampaikan, misal kita akan berbicara dengan orang lain atau yang lebih tua tentunya, kita harus menggunakan dengan bahasa yang sopan. Jangan sampai dengan adanya kata yang keluar dari bibir kita ini dapat melukai beliau. Selain itu, kita berkomunikasi dengan teman, kita juga tidak boleh sembarangan berbicara. Kita juga harus memikirkan apakah dengan kata-kata ini dapat melukai perasaannya, hatinya, karena biasanya ini terjadi sama anak perempuan ya teman-teman. Biasanya kalau sedikit saja kita salah ngomong, mereka akan sakit hati begitu. Jadi teman-teman diperhatikan ketika kita akan berbicara, kita benar harus ibaratnya kita harus menyusun kata yang tepat, kata bagaimana yang harus kita ungkapkan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, yang kedua yaitu kita harus memperhatikan dimensi waktu. Mengapa kita harus memperhatikan dimensi waktu? Karena terkadang ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain, kita harus melihat dia sedang merasa sedih atau senang atau bagaimana. Nah, dan di waktu apa? Ketika waktu pagi tentunya masih fresh ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengajak berkomunikasi tentunya masih nyantol enak ya. Dia juga masih menanggapinya enjoy. Sedangkan di waktu siang ketika dia sudah mulai lelah dan kita
mau mengajak komunikasi dengan serius, mungkin hal tersebut tidak seharusnya kita lakukan, karena siang itu merupakan waktunya istirahat, waktunya otak untuk istirahat juga, agar ketika sore kita melakukan aktivitas kita juga fresh lagi. Nah, yang ketiga yaitu ketika kita berkomunikasi, jangan pernah kita menggunakan kata perumpamaan atau peribahasa ya teman-teman, karena tidak semua orang itu akan memahami makna kita, apalagi ketika kita menggunakan dengan bahasa yang ilmiah terlalu tinggi. Karena tidak semua, ya mohon maaf, karena kadang kita berkomunikasi bukan dengan orang yang sebaya dengan kita, teman yang sebaya dengan kita. Kadang kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita atau bahkan yang lebih muda dari kita. Jadi kita harus berkomunikasi menggunakan bahasa keseharian tetapi yang mudah dimengerti. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya ketika kita berkomunikasi dengan anak kecil ya teman-teman. Ketika anak kecil tersebut membuat sebuah kesalahan ya, kita harus mengajak komunikasinya dengan baik. Misalnya, Dek, kamu jangan melakukan hal ini karena hal ini tuh tidak baik dan hal ini juga dilarang sama Allah. Nanti kalau kamu melakukan ini, nanti kamu berdosa. Misalnya ketika dia mau mencuri uang, kita cara berkomunikasinya dengan baik. Bukan kok, hei kamu jangan seperti ini, nanti kamu masuk neraka. Dengan menggunakan nada tersebut juga menggambarkan bahwasanya anak tersebut akan menerima ucapan kita. Ketika kita membentak, dia merasa, oh saya dimarahi, dia seakan langsung memberi penilaian terhadap kita, dia orangnya galak, dia orangnya begini. Sedangkan ketika kita mengajak komunikasi dengan baik, dengan bahasa yang halus, lembut, dia akan menilai bahwasanya dia orang yang baik dan dia juga akan mengerti dengan bahasa yang apa yang kita bicarakan tadi. Nah, yang keempat yaitu ketika kita berkomunikasi, jangan pernah kita mengacaukan pengamatan yang sedang dilakukan oleh lawan bicara kita. Misalnya, ketika dia sedang berkomunikasi, kita jangan membuat, misalnya kita bermain dengan HP, terus kita menggunakan pensil buat membunyikan suara, kemudian kita berulah dengan tingkah laku kita. Itu jangan sampai, karena hal tersebut dapat mengganggu pengamatan ketika dia sedang berkomunikasi dengan kita. Baiklah teman-teman, sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan sepatah dua patah kata, yaitu hidup bukan perkara menang atau kalah, konflik tidak melulu berakhir dengan perpecahan. Nah, yang kedua yaitu ungdur makola walatandur mankola. Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan melihat siapa yang mengucapkan. Jadi pesan dari peribahasa yang saya ucapkan tadi, hendaknya kita saling menghargai dan kita jangan pernah meremehkan orang yang berkomunikasi dengan kita, atau kita jangan pernah menolak kebenaran dari orang lain. Jadi hati-hatilah dengan lisan kita ya teman-teman, karena lisan ini bisa mengakibatkan terjadinya sebuah konflik dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman, sebelum saya tutup, salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu terletak pada ia menjaga lisannya. Terima kasih, see you.